Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in murja waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, para jamaah Peti Kurma dimanapun berada, kita bertemu kembali di dalam atau dengan bulan suci Ramadan ini dalam pertemuan atau dalam konten namanya Peti Kurma. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji dan syukur tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beranginan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku penonton Peti Kurma yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang mengenal atau melihat aib-aib diri. Tentang aib ini, kenyataan yang kita lihat, kita termasuk kami yang menyampaikan ini cenderung melihat aib orang lain. Kita lebih suka melihat, mencermati, bahkan membicarakan aib orang lain. Atau ada kata pepatah misalnya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, namun jarum di seberang laut kelihatan. Artinya apa? Aib diri kita yang besar di dalam diri kita cenderung kita abaikan, namun aib orang lain, aib saudara-saudara kita cenderung kita bicarakan, bahkan menjadi bahan diskusi bagi kita. Untuk melihat aib ini atau mengenal aib diri sendiri ini adalah salah satu langkah penting untuk tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa. Kenapa? Karena tidaklah akan tercapai kebersihan jiwa tanpa kita sadari aib-aib yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam pepatah lama Melayu disebutkan, telunjuk lurus, kelingking berkait. Artinya apa? Kita sering menunjuk orang lain, kita sering membicarakan orang lain, kita sering mendiskusikan aib orang lain tanpa kita sadari bahwa aib diri kita sendiri pun tak kalah banyaknya dengan saudara kita itu. Kita lihat filosofi misalnya ketika menunjuk. Kita menunjuk orang lain atau menunjuk siapapun hanya satu jari telunjuk yang kita gunakan. Sementara 4 jarinya kita lipat atau kita genggam. Artinya apa? Satu telunjuk itu untuk orang lain seharusnya, dan 4 jari adalah untuk diri kita. Tidak ada kita lihat orang yang menunjuk itu 5 jari langsung diberikan begini. Tidak ada. Orang menunjuk itu dengan 1 jari telunjuk. Yang 4-nya dilipat ke arah diri dia. Maka yang harus kita lakukan adalah hitung-hitunglah aib diri, baru tunjuk aib orang lain. Jangan-jangan orang lain yang kita tunjuk itu justru lebih baik, lebih mulia dari diri kita. Bagaimana caranya? Ketika kita bermuhasabah, merenung ke dalam diri kita, kita saksikan, kita rasakan aib diri kita itu. Mungkin dalam kalbu ini masih ada iri, dengki, ujub, ria, suka pamer, cinta terhadap popularitas misalnya, dan banyak lagi aib diri yang lain yang mungkin ada dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengobati itu? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, hendaknya kita duduk bersama orang-orang yang baik. Atau di sini beliau istilahkan
bergurulah kepada seorang syekh atau mursyid. Kenapa begitu? Seorang syekh atau mursyid adalah ahli dalam pendidikan jiwa. Ketika atau bahkan tidak kita sampaikan pun kepada seorang mursyid, maka beliau telah ketahui kalau penyakit dalam diri kita itu adalah seperti ini, dan obatnya adalah ini. Salah satunya misalnya, kita disuruh banyak istighfar. Apakah mungkin istighfar itu 100 di pagi hari, 100 di sore hari, atau 1000 dalam sehari? Untuk apa? Untuk menghisap, untuk menekan aib-aib yang ada dalam diri kita itu. Tentunya dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga kata Imam Al-Ghazali, carilah pergaulan, carilah sahabat, carilah teman-teman yang sama dengan kita. Sama artinya apa? Salah satunya yang bersikap jujur, yang rendah hati, yang bisa menyadarkan diri kita bahwa kita tidak akan membicarakan aib orang lain. Kenapa begitu, saudara-saudaraku? Karena terkadang meskipun diri kita ini tidak ada niat untuk membicarakan aib orang lain, terkadang kita terpancing oleh lingkungan, terpancing oleh sahabat-sahabat sambil minum kopi misalnya, atau sambil makan siang misalnya di tempat pekerjaan. Kita tidak ada niat, tapi lingkungan memancing kita untuk membicarakan aib orang lain. Oleh sebab itu, maka perlu kita cari sahabat, teman yang tidak suka membicarakan aib orang lain. Kemudian selanjutnya, yang ketiga barangkali yang perlu kita lakukan adalah belajar dari aib diri dan aib orang lain itu. Misalnya apa? Kita terlanjur atau kita melihat meskipun tidak kita katakan, tidak kita sampaikan kepada orang lain, ada satu perbuatan yang kurang baik atau yang buruk yang dilakukan oleh temankah, sahabatkah, atau siapapunkah. Dan kita sadari itu tidak sesuai dengan ketentuan agama, tidak sesuai dengan moral misalnya, atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran misalnya. Nah, kita sadari itu dan kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan orang itu. Kenapa penting untuk menghitung aib ini? Karena kita takut, atau Imam Al-Ghazali barangkali khawatir terhadap kita. Kalau kita larut dalam membicarakan aib orang lain, tanpa kita baca aib diri kita sendiri, maka kita hanyut dalam berbuat dosa yang tidak kita sadari. Bapak-bapak, saudaraku, jamaah dimanapun berada, maka di akhir pertemuan ini ingin kami sampaikan bahwa hitung-hitunglah pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Hitunglah diri, aib diri, maka engkau tak akan sempat menghitung aib orang lain. Lihatlah ke dalam diri, maka engkau tak akan sempat melihat kepada kejelekan orang lain. Semoga ada manfaatnya, dan semoga puasa tahun ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua tentunya, terutama jamaah Perti dimanapun berada. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.